Alhamdulillah, 3 minggu sebelum saya mengikuti sekolah yayasan, saya diundang oleh saudara saya, sahabat saya, owner dari sekolah yayasan sekaligus owner dari Yayasan Al-Fatihah untuk hadir membersamai wisuda Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Sambil hadir, saya melihat Mas Sono Prabowo sebagai owner sekolah yayasan, sebagai mentor sekolah yayasan ini luar biasa. Banyak dalam perjalanan, dalam kebersamaan ngobrol itu, open mindset saya begitu terbuka. Banyak hal yang besar ada pada diri beliau. Saya juga berkunjung ke kantor beliau. Banyak hal yang bisa saya duplikasi, saya belajar kepada beliau. Maka sepulang saya dari menghadiri wisuda Rumah Tahfiz atau Pesantren Karantina Quran Al-Fatihah, saya ceritakan kepada teman-teman di Samarinda. Timbul semangat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yahya dari Yayasan Pondok Pesantren Solusi Samarinda, Kalimantan Timur. Saya alhamdulillah diamanahkan sebagai Direktur Program dan Pengembangan Pondok Pesantren Solusi. Kalau apa saja yang sudah didapatkan, saya tidak bisa merincikannya karena saking banyaknya. Tapi ada satu hal yang saya sangat senang belajar di sini dari semua yang sangat bagus itu adalah open mindset. Mas Sono Prabowo mampu memberikan wawasan berpikir sehingga ada loncatan berpikir yang begitu jauh. Ya. Kita tidak lagi berdiri di sini, tapi kita sudah diajak berlari dan terbang tinggi. Sehingga ada ada kekuatan yang sangat besar pada semua peserta untuk memberikan yang terbaik bagi umat, ya. Bukan hanya mengembangkan yayasan untuk kebanggaan pribadi atau nama yayasannya, tapi yang terpenting itu adalah bagaimana menjadi besarnya yayasan adalah sarana memberikan kebermanfaatan dan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi umat. Bagaimana kita menjadi narahubung terbaik untuk umat ini, sejahtera secara ekonominya, pendidikannya dan seterusnya. Itu bagaimana mindset beliau untuk memberikan yang terbaik. Ada satu kalimat yang saya garis bawahi, saya stressing, yaitu jangan pernah mundur dari medan perang. Apapun kesulitan dalam mengelola yayasan, berbagai fitnah dan seterusnya, berbagai kendala dan seterusnya, jangan pernah mundur dari medan perang karena ini adalah peperangan kita. Untuk apa? Untuk memberikan kemaslahatan yang terbaik, karena ini adalah ladang amal ibadah kita, karena ini adalah jalan surga kita. Alhamdulillah, 3 minggu sebelum saya mengikuti sekolah yayasan, saya diundang oleh saudara saya, sahabat saya, owner dari sekolah yayasan sekaligus owner dari Yayasan Al-Fatihah untuk hadir membersamai wisuda Rumah Tahfiz Al-Fatihah. Sambil hadir, saya melihat Mas Sono Prabowo sebagai owner sekolah yayasan, sebagai mentor sekolah yayasan ini luar biasa. Banyak dalam perjalanan, dalam kebersamaan ngobrol itu, open mindset saya begitu terbuka. Banyak hal yang besar ada pada diri beliau. Saya juga berkunjung ke kantor beliau. Banyak hal yang bisa saya duplikasi, saya belajar kepada beliau. Maka sepulang saya dari menghadiri wisuda Rumah Tahfiz atau Pesantren Karantina Quran Al-Fatihah, saya ceritakan kepada teman-teman di Samarinda. Timbul semangat yang luar biasa. Yang kami keluarkan untuk sekolah yayasan serta transportasi dengan apa yang kami dapatkan 5 hari di sini sangat tidak sebanding. Mengapa sangat tidak sebanding? Karena ilmu yang diberikan sangat luas. Kami mendapatkan ilmu sebagai seorang leader, kami mendapatkan ilmu sebagai seorang HR, kami mendapatkan ilmu bagaimana CS, bagaimana memanajemen tim, bagaimana teknologi hari ini yang sudah sangat jauh mampu dijelaskan sedetail-detailnya, dibuka datanya seluas-luasnya di acara ini. Masya Allah, banyak hal yang menjadi pelajaran insight yang saya dapat di Yayasan Al-Fatihah dan sekolah yayasan ini. Pertama, bagaimana tim yang kompak, yang ramah, yang bersahabat,
kemudian secara tempat juga belum kita bertanya dan melihat apa di dalamnya, sudah terkesan bersahabat, nyaman, ada kalimat-kalimat motivasi, tata ruang yang begitu bagus. Pokoknya semua pengelola yayasan dimanapun harus hadir di sekolah yayasan. Hal yang paling menarik adalah bagaimana kemampuan seorang Mas Sono Prabowo membangun tim sehingga ada culture ya yang begitu bersahabat, begitu bersemangat, dan yang luar biasa itu semua anak-anak muda. Mungkin kalau saya lihat 90% lebih SDM-nya anak-anak usia 20-an. Ini luar biasa, anak-anak sangat muda melahirkan karya yang luar biasa. Bagi saya, semua pengelola yayasan dimanapun Anda berada wajib untuk hadir di Yayasan Al-Fatihah, di sekolah yayasan yang dibina oleh guru kita, saudara kita, anak muda yang luar biasa, Mas Sono Prabowo. Sangat banyak ini. Saya nggak sabar mau pulang, mau mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan. Kalau sebelumnya kami hanya berkutat pada mengurusi santri tahfiz, maka banyak hal yang bisa kami perbuat setelah ini. Yaitu banyak hal kekurangan di masyarakat yang bisa kami tambal, sehingga akan banyak program-program yang akan kami bangun. Program-program pemberdayaan umat, bagaimana kami ingin di Kalimantan Timur yayasan kami menjadi yayasan terbaik, bukan sekedar nama, tapi memberikan kemaslahatan paling luas di Kalimantan Timur, insya Allah. Beliau kepribadi yang sangat sederhana, tidak neko-neko, tidak menunjukkan wibawa yang sangat berkarismatik, tapi sangat bersahabat, sangat nyaman, sehingga semua peserta mau lebih muda, mau lebih tua, merasa nyaman. Beliau tidak membangun gap, beliau membangun partnership. Nah, itu yang saya lihat, membangun bagaimana semua adalah sahabat. Beliau tidak menunjukkan posisi sebagai seorang guru, sebagai seorang coach, tapi memposisikan dia sebagai seorang sahabat yang sama dengan peserta lainnya, tidak lebih istimewa, tapi justru di situ kami mampu menemukan banyak hal pada pribadi Mas Sono Prabowo. Tentunya doa terbaik untuk sekolah yayasan, semoga lebih memberikan manfaat lebih luas lagi, khususnya pada Mas Sono Prabowo. Semoga beliau disehatkan, keluarga beliau juga disehatkan, dipanjangkan umur, karena dengan adanya Mas Prabowo, sekolah yayasan dan Yayasan Al-Fatihah, maka bukan hanya masyarakat muslim di Semarang, tapi di seluruh Indonesia, bahkan yang muslim maupun tidak muslim, secara kemanusiaan bisa mendapatkan manfaat dari adanya Yayasan Al-Fatihah ataupun sekolah yayasan ini. Sebagai penutup, saya mengajak kepada seluruh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang mengelola yayasan, yang mengelola umat, untuk kemudian ayo kita bersama-sama membangun peradaban umat bersama sekolah yayasan dan Yayasan Al-Fatihah. Demikian, usikum menasih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.